Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya kepada Allah. Kemudian salawat dan salam yang sama-sama kita sampaikan, kita perbanyak, kita ucapkan dengan segala kesempatan kepada aktivitas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para ulama, termasuk ulama yang ada di antara kita sekarang, 1-2 orang lagi di permukaan bumi ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu Dewan Guru, baik yang telah berhadir di ruang ini maupun tidak, dengan sama-sama kita muliakan. Baik Bapak Ibu, sesi kedua untuk hubungan perlu kita bantu adalah sesi daripada visi dan prakarsa perubahan. Ini berbicara visi di sini bukan bermaksud oleh hubungan itu merubah visi sekolah yang telah ada. Tapi hubungan di sini adalah sebagai seorang guru penggerak dituntut untuk bisa membuat, melihat, menggali potensi anak yang ada di sekolah yang berpihak kepada anak itu nanti tercermin tak pada visi sekolah yang telah ada. Kalau memang sudah tercermin, alhamdulillah, jadi seperti itu. Kalau belum tercermin, apakah perlu diperbaiki, dikoreksi dan sebagainya, itu terpulang kepada sekolah. Karena untuk merubah visi sekolah ada aturannya, ada periodiknya barangkali. Sekali satu periode, satu gelombang dan sebagainya tergantung kebutuhan. Yang intinya nanti Ibu juga sebagai calon guru penggerak bukan ingin merubah visi sekolah, tapi perjalanan pendidikan beliau selama 6 bulan ke depan untuk punya kemampuan, punya kompetensi untuk menciptakan, membuat visi sekolah itu berdasarkan kebutuhan anak sesuai dengan yang dituangkan oleh Kerja Tiongkara atau KHD. Oleh karena itu, sebelum kita silakan semuanya yang mewakili, apabila kita minta sedikit penguatan beliau, pada itu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk memberikan kekuatannya kepada calon guru penggerak dan tanpa pula salawat dari Allah kita aturkan kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Juga kepada teman-teman sejawat yang ada di sini, marilah sama-sama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Bunga selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Widi yang memberikan kepada dua kata sebagai penguatan untuk kita semua, terutama Bu Bunga. Saya pikir sudah bisa. Terus selanjutnya saya silakan kepada Bunga, silakan dipimpin kita akan diskusinya sesuai dengan panduan yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur hanya Allah, Tuhan luar semesta alam, menciptakan langit dan bumi dan mengurus di antara keduanya. Dan salam salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW
dan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi guru yang terbaik bagi umat manusia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, alhamdulillah di sini ada Ibu Lili Handayani, SPD. Yang saya hormati coach saya, pengajar praktik saya Bapak Samsirwan Abdullah, SPD. Dan yang saya muliakan rekan-rekan sejawat yang hadir di sini dalam rangka mengikuti acara kami pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini adalah guru-guru saya di Guru Penggerak. Ada guru dunia maya saya, Ibu Putri Hawa. Ada guru dunia nyata saya, Bapak Samsirwan Abdullah, yang hari ini hadir di sini. Baik, sebelum saya menyampaikan atau memaparkan atau membuka forum diskusi ini, maka saya ingin memberikan atau memperdengarkan puisi yang berjudul Aku Melihat karya Bung Karno. Mohon maaf. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih sudah mau mendengarkan bacaan puisi saya. Saya mau menyampaikan di sini makna daripada puisi tadi. Memberikan semangat ya, memberikan semangat kepada terlihat kalimat yang saya bisa mengatakannya. Aku bisa memberikan semangat kepada seluruh peserta didik maupun kepada seluruh gurunya gitu ya, agar memperoleh kesuksesan dan maju suatu saat nanti. Begitu. Ya, terima kasih Bu Lili. Mungkin Pak Dani punya sedikit yang tersirat dari apa yang didengarkan tadi. Assalamualaikum
Sabang sampai Merauke, Bang. Kan punya suku, punya budaya, punya warna kulit, punya latar belakang sosial kultural yang berbeda. Di Aceh itu berbeda dengan di Medan. Medan itu berbeda dengan Jawa. Makanya kata Bung Karno, kalau ketika aku melihat apa tadi namanya sawah, maka yang terbayang adalah apa? Bagaimana kira-kira pendidikan? Bisa sekali ini masukkan jawaban-jawaban dari guru kita yang hadir pada hari ini. Baik, Bung Karno itu punya cita-cita. Dari puisi tadi Bung Karno mempunyai cita-cita. Setiap dia melihat sawah, maka dia tidak melihat sawah lagi. Yang dilihat adalah Indonesia. Saat dia melihat gunung, bukan gunung lagi yang dilihat, tapi yang dilihat adalah Indonesia. Di saat dia melihat anak-anak berteriak-teriak di desa sana, dia bukan lagi melihat anak-anak yang berteriak itu, tapi dia melihat itu adalah Indonesia. Itu adalah gambaran cita-cita yang seperti itu. Dan kita juga seperti itu, Ibu Guru, Bapak Guru, dan tenaga pendidik yang hadir pada forum ini, bahwa kita tidak ada yang menjadi tujuan kita di sekolah ini kecuali murid-murid Nabi. Seperti yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu terlahir sesuai dengan kodrat. Artinya Allah sudah menciptakan mereka, sudah ditetapkan bahwa mereka sudah ada bawaan baiknya, bawaan pandainya, bawaan marahnya, bawaan keselnya, bawaan tukang ngamuknya, seperti itu. Dan kitalah sebagai guru bukan mau mengubah kodrat yang sudah Allah beri sama mereka. Dan anak-anak itu diciptakan oleh Allah. Setiap manusia yang Allah ciptakan itu unik atau berbeda satu dengan yang lain. Semua Allah beri kelebihan dan juga ada kekurangan. Dan kita menurut Ki Hajar Dewantara dalam melihat anak harus melihat dari segi kodrat itu. Sehingga apa? Kita tidak mementingkan atau mengutamakan atau melebihkan atau merendahkan anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi agenda kita guru saat ini adalah bagaimana kodrat anak yang sudah ada pada dirinya tadi mampu, sanggup kita untuk menuntunnya. Jadi kita hanya menuntunnya. Diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu seperti petani. Yang seperti petani. Petani itu kalau menanam jagung berarti nanti pakai bibit jagung supaya nanti yang tumbuh adalah buah jagung. Jangan nanti kita mau tanam jagung, tapi harapan kita nanti pohon pisang yang berbuah. Jadi guru itu diibaratkan seperti petani, kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka apa yang dilakukan guru hanyalah memupuknya, menjaga dia supaya jangan terserang hama, menjaga kekeringan dan kelembabannya, merawat dia jangan sampai dia banyak kali rumputnya. Itu diibaratkan kalau seorang petani itu merawat tanamannya. Maka kita juga sebagai seorang guru merawat anak kita, menuntun mereka untuk apa? Untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik secara pribadi maupun di lingkungan. Jadi ini adalah peran kita, tujuan kita sebagai seorang guru. Maka kita diamanahkan atau dimintakan untuk memahami bahwa belajar itu bahasa kita sekarang adalah berpusat atau berpihak kepada guru. Kenapa? Karena inilah proyek terbesar kita sebagai seorang guru. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa tujuan kita
bahagia, dan memberikan keselamatan, menyelamatkan mereka daripada kehidupan dunia ini. Baik, diskusi kita seperti yang Bapak saya katakan tadi, bahwa tujuan kita berdiskusi di sini adalah, tujuan forum kita ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, di sini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang perlu disempurnakan. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mungkin ibu-ibu, kalau nggak ada momen ini, kita nggak pernah terpikir untuk memimpikan murid yang bagaimana. Saya sepanjang saya mengajar, kalau nggak ikut program guru penggerak, nggak pernah saya menuliskan saya memimpikan murid yang bagaimana. Ternyata mimpi saya terhadap murid yang bagaimana itu ternyata banyak. Yang saya bayangkan saat saya pergi ke Banda Aceh kemarin, saya melihat ada sekolah Fatih Bilingual School, masuknya 120 juta. Kenapa orang mau masuk ke sekolah tersebut dengan biaya sebesar itu? Hanya tingkat SMP. Ternyata apa di situ? Isi di sekolah itu mantap. Program kegiatannya berpihak kepada murid, mengasah bakat, menumbuhkan minat. Kodrat anak di situ dituntun dan diarahkan dengan baik. Itulah yang membuat orang-orang tutup mata sama duitnya, yang penting anaknya hebat. Maka ini adalah langkah saya bahwa murid adalah murid itu seperti yang saya sampaikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita, warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Silakan ibu-ibu mengisi kalimat rumpang ini, nanti dituliskan di kertas post-it dan nanti ditempelkan di kertas mano yang saya siapkan di depan. Dan setelahnya nanti saya meminta ya dari beberapa kawan untuk menyampaikannya secara tulisan. Pokoknya nggak bangun-bangun kalau banyak kali mimpi. Tertera mimpi ibu guru dan bapak guru tentang muridnya. Ada percaya diri, memimpikan murid. Ibu dan bapak, ada satu orang yang bisa memaparkan kalimat rumpang ini. Saya persilakan. Tadi Bu Lili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid-muridnya. Kalau saya pribadi ya, saya banyak mimpi, punya banyak mimpi. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkualitas. Yang kedua, saya memimpikan murid-murid yang mampu berpikir kritis. Maksudnya di sini apa? Berpikir kritis ini begini ya. Bisa menyimpulkan sesuatu dan bisa memecahkan masalah. Contohnya, sesuatu yang bermanfaat namanya kreatif, aktif dan kreatif. Namanya saya memimpikan anak-anak seperti itu ya. Dan lagi saya memimpikan anak-anak yang yang semangat belajarnya itu menjadi lebih, ya, mempunyai semangat dan keinginan belajar itu yang tinggi. Kan anak-anak yang gimana? Yang santun kepada guru, menghargai guru dan tidak melawan. Seperti itu. Saya memimpikan anak-anak yang patuh dan mematuhi peraturan sekolah. Saya memimpikan anak-anak yang memiliki akhlak mulia, ya, mempunyai sopan santun, etika, seperti itu. Mimpi-mimpi yang saya jalankan sedikit ya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemilih yang sudah bermimpi yang indah. Anak-anak SMP Negeri Murbo itu berpikir kritis, kreatif, santun, berakhlak mulia, cerdas, seperti itu ya Bu Lilia. Maka ini hakikatnya mimpi-mimpi kita tadi itu sebenarnya sudah dituangkan oleh negara kita dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan nasional kita itu sebenarnya adalah sama dengan tujuan kita yang disebutkan sama Bu Lili tadi. Ya. Kalimat rumpang ini adalah kalimat yang mengarahkan kita untuk melihat visi di sekolah kita apakah sudah sesuai dengan mimpi kita ini, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Coba mari sama-sama kita lihat. Ya. Ini adalah visi sekolah SMP Negeri 5 Mergo terpampang di depan ruang OSIS ya, ruang OSIS. Dan ini setiap hari kita selalu lewat di situ. Tapi pertanyaan saya, adakah yang hafal visi sekolah kita? Saya sendiri mengakui menyadari bahwa saya nggak hafal gitu. Ternyata setelah saya foto, rupanya mantap juga rupanya visi sekolah ini gitu ya. Baik, ada yang mau membacakan visi sekolah kita? Saya minta tolong pada Pak Iskandar membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan visi misi di sekolah SMP Negeri 5 Mergo. Visinya ada. Ya, visinya aja. Visinya unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Ya, visinya aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iskandar yang sudah membacakan visi sekolah kita. Maka dari visi sekolah kita ini coba kita hubungkan dengan mimpi kita tadi. Apakah visi itu sudah merangkum dari mimpi-mimpi yang Ibu dan Bapak tuliskan di kertas plano itu? Ya. Jadi apa sih sebenarnya visi itu? Sedikit kita kupas ya. Visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan atau gambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi dia adalah cita-cita. Cita-cita itu kan belum jadi dia, tapi dia sudah tergambar. Oh, cita-cita saya, cita-cita kita di sekolah kita adalah anak-anak yang keluar dari SMP Negeri 5 Mergo ini cerdas, berpikir kritis, santun, berakhlak mulia. Nah, itulah dia. Inilah dia. Jadi impian kita ini haruslah tertuang di visi kita. Supaya apa? Karena visi itu menjadi tujuan daripada sekolah kita melakukan kegiatan belajar pembelajaran. Kalau kita nggak punya visi, dan yang membedakan sekolah satu dengan sekolah lainnya adalah visinya. Saya katakan tadi di awal bahwa baik, pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan impian kita tadi? Ibu-ibu, ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan impian kita atau cita-cita kita tadi? Adakah yang ingin kita tambahkan dari visi kita sesuai impian tadi? Jadi ini adalah visi kita. Unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Mari sama-sama coba kita representasikan mimpi kita cocokkan mimpi kita tadi sama visi sekolah kita. Apakah sudah sesuai? Mimpi
ibu-ibu yang di sini, mimpi bapak-bapak yang di sini yang mimpikan tadi sama visi kita sekolah. Kalau berprestasi itu sudah masuk dalam lingkaran cerdas ya? Bisa ya? Bisa ya. Kalau berakhlak mulia tadi yang soleh, yang solihah, yang santun, itu berakhlak mulia ya, masuk itu ya. Kalau yang berwawasan lingkungan, adakah kita di sini tadi yang memimpikan itu? Ada satu mimpi saya tuh belum masuk. Lupa tulis. Apa itu Pak? Langsung aja Pak dikemukakan. Tapi ini kita diskusi. Iya. Karena saya melihat mimpi teman-teman tadi semua diborong, berakhlak mulia, cerdas. Ada satu mimpi saya lihat belum mewakili di situ. Nanti jadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama, kenapa itu saya cantumkan? Karena banyak murid kita ini punya potensi cerdas. Murid kita cerdas, pintar, jago hitung-hitung, jago tambah-tambah. Bahkan ada yang tamatan dari pesantren kemarin pindah kemari. Ada satu yang kurang dalam visi itu. Makanya saya cantumkan di saya membimbing murid-murid yang pertama itu satu aja, percaya diri. Mereka bisa matematika, tapi ketika ada olimpiade nggak mau ikut, nggak percaya diri. Mereka bisa ngaji, waktu diajak ikut musabaqah MTQ nggak mau maju. Kenapa? Satu, karena kurang percaya diri. Padahal mereka ada semua. Jadi divisi sekolah itu kayaknya belum saya dapatkan. Mungkin ada yang bisa menghasilkan diunggul dalam berprestasi, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan, percaya diri mungkin ada di situ. Tapi saya belum dapatkan percaya diri. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama tadi kita dengar bahwa Pak Daniel mempunyai mimpi bagaimana bakat, minat, dan keunggulan anak itu ada. Tapi ternyata tidak berani diperjuangkan karena kurangnya penyakit, kurang percaya diri. Jadi harapan Pak Daniel bagaimana sekolah kita bisa menghasilkan murid-murid yang memiliki karakter percaya diri. Berarti kita kalau misalnya kita lihat kembali ke visi sekolah kita, itu dia masuk kemana dia kira-kira? Tadi dikatakan Bapak PP dari awal bahwa kita di sini bukan mau merubah visi, tapi kalau misalnya kita mau menambah visi kita dan ini mau dibuat nanti setelah ini, itu silahkan saja. Gitu. Maksudnya gini, revisi visi ini bukan untuk mengubah visi yang sekarang ada, tapi ini rekomendasi untuk visi kita ke depan. Jadi mungkin nanti Pak, kalau menurut saya ya, di sini berarti mungkin bisa kita tambahkan apa kira-kira Bu ini berkarakter, begitu Bu ini. Berkarakter itu berarti kan karakter percaya diri. Karakternya adalah karakter yang jujur, ya kan? Kalau berakhlak mulia nggak masuk di karakter, enggak ya? Karakter sama berakhlak mulia beda ya? Diskusi ya, jadi agak ini ya, kanan kiri cara berpikir kita ya. Berakhlak mulia itu adalah buah daripada keyakinan yang ada di dalam hati. Percaya diri itu adalah sifat, ya kan? Sifat itu bisa dia dilatih, itu bisa dia hilang. Misalnya dulu sifat kita adalah pemalu, tapi ternyata saat kita terus berlatih dididik gurunya, ngomong ke depan nak presentasi, gantian yang presentasi, anak yang pemalu awalnya tadi bismillah juga maju dia lupa daripada gak dapat nilai. Awalnya terpaksa dia, tapi akhirnya sifat dia yang pemalu tadi sedikit demi sedikit bukan hilang, tapi dianya tertutupi dengan motivasi-motivasi dari luar maupun dari dalam diri. Ya. Jadi sifat. Jadi percaya diri itu juga adalah sifat yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita pupuk supaya dianya menguat sifat tersebut. Kalau menurut saya nanti mungkin kita bisa, ini Pak Daniel sekali kalau ditulis nanti kita tambah. Saya sebenarnya sudah menyiapkan ini, cumanya
visi revisi. Bayangan saya ini sekalian mau merevisi gitu Pak. Tapi ternyata bukan merevisi tapi rekomendasi Pak, gitu ya. Visi rekomendasi ke depannya. Jadi ini nanti mungkin kita tambah, kita revisi ini berakhlak mulia, mungkin tambah berkarakter gitu ya. Jadi unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Saya berwawasan lingkungan di sini belum melihat sih dari mimpi ibu-ibu yang ada di sini. Karena kalau berwawasan lingkungan ini memang kita tidak mimpikan, tapi di lapangan lingkungan kita asri, ya kan? Lingkungan kita sejuk, kita nggak banyak pohon ya. Indikatornya kan pohon-pohon kita banyak gitu ya. Kita kaya sama udara segar gitu ya, karena kita banyak pohon-pohon di sekitar sekolah kita. Dan mungkin ini kesimpulan daripada visi kita di sekolah terhadap mimpi kita. Ternyata masih ada yang perlu kita tambahkan ke depannya gitu ya. Baik, pertanyaan pemantik selanjutnya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, tentu saja visi kita, visi sekolah kita ini unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan gitu ya. Lalu sikap apa sih yang kita inginkan dari murid kita, dari guru dan dari orang tua, yang itu mencerminkan visi tadi. Visi yang tadi berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, berprestasi. Contoh yang kita harapkan dari murid di sana, perilaku yang berprestasi berarti gigih dalam belajar, ya kan? Udah itu berprestasi apa lagi? Dianya rajin mengerjakan tugas. Kalau dari gurunya berakhlak mulia, misalnya kita ambil poin dari visi kita berakhlak mulia, gurunya bagaimana? Gurunya berakhlak mulia berarti dianya bertutur kata sopan, mengucapkan salam, misalnya itu adalah menunjukkan sikap perilaku yang berakhlak mulia yang kita inginkan, dan itu mencerminkan visi tadi. Visi kita tadi 3 dianya harapannya: berprestasi, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan. Perilaku apa yang mencerminkan ketiga kata ini dari murid kita, dari diri kita sebagai guru, dan dari orang tua? Saya minta ini ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menuliskannya kembali di kertas post-it. Ya, perilaku apa? Ya, boleh satu-satu aja, dari murid perilaku apa, dari orang tua apa, dari guru apa, yang itu mencerminkan daripada visi sekolah kita. Saya berakhlak mulia, ibu-ibu pinginnya sikap apa yang ditunjukkan anak kalau itu hubungannya sama berakhlak mulia. Salam, santun, misalnya kayak gitu ya. Silakan saya kasih waktu ini ya, Bu. Karena kita kayaknya berurusan sama waktu, saya kasih waktu. Mana? Terus cerminan sikap apalagi? Memperlihatkan perilaku yang baik kepada anak didik kita. Dari guru, tunjukkanlah perilaku yang baik. Kalau dari orang tua, mendukung segala sesuatu kemajuan anak, berteman ya. Selanjutnya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah inisiatif kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang itu mencerminkan daripada sikap tadi. Misalnya sikap sopan santun. Gimana caranya kita buat kegiatan yang itu menunjukkan anak mempunyai sikap sopan santun? Berarti kita lakukan baik guru, orang tua, kepala sekolah, agar visi itu tadi dapat tercapai. Jadi ini karena waktunya sudah genting, saya sudah buat plan B. Sebenarnya ini saya ingin ibu dan bapak tuangkan, dan ini nanti mau kita laksanakan di semester depan. Bayangan saya tadi kayak gitu, kita lanjutkan kegiatan apa di sekolah kita ini yang mencerminkan visi kita, dan kita buat kegiatan di sekolah. Misalnya kalau bayangan saya literasi, ya kan, kebiasaan-kebiasaan positif, yang semua perilaku tadi itu nanti bisa dikapas sama kegiatan tersebut. Literasi, kita buat nanti saku bersih, kita buat nanti misalnya
senam Nusantara. Kita buat misalnya nanti program apalagi tahfiz atau hafalan surat-surat pendek. Itu nanti semua perilaku yang kita harapkan tadi itu bisa di-cover sama kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, dan kegiatan-kegiatan itu akan melatih siswa untuk mempunyai kebiasaan positif yang kalau terus kita biasakan akhirnya nanti membentuk karakter dan akhirnya terbentuklah sikap. Karena sikap itu dianya kita latih. Gak bisa dianya datang tiba-tiba sikapnya tidak, itu dia berlatih sikap itu supaya dianya jadi sikap yang baik. Karena ini apa itu inquiry apresiatif atau disingkat IA. Ini adalah pendekatan yang dianya mengidentifikasi hal-hal baik atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Kita membuat visi itu dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Baik, untuk mewujudkan visi tersebut, ya, kami diajarkan untuk menggunakan bagja. Tahapan-tahapan membuat kegiatan mencerminkan visi itu dalam bentuk kegiatan adalah dalam tahapan bagja. Apa itu bagja? Bagja itu singkatan. B-nya buat pertanyaan pertama, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Baik, dengan cerdas, saya membuat kegiatan mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kecerdasan. Kayak mana cara menjalankannya? Ini menggunakan bagja. Ini dia. Jadi sebelum itu bentuk kegiatannya, tapi sebelum kegiatan itu kita eksekusi, kita laksanakan, kita lewati dulu tahapan ini. Supaya apa? Supaya kegiatan itu mantap. Ada kendala-kendalanya kita sudah pikirkan di tahapan bagja ini. Buat pertanyaan ini dia tahapan-tahapannya, saya langsung pikirkan aja. Ya. Jadi tujuan nanti akhir daripada pendidikan kita, visi tadi apapun ceritanya, tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Anak-anak kita, murid-murid kita itu mempunyai sikap apa? Sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa? Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah harapan tujuan pendidikan nasional. Dan ini sebenarnya kalau kita digali mimpi kita tadi, kita pun sebenarnya sama tujuannya. Cuma kita selama ini karena bahasa tujuan pendidikan nasional itu keren kali menurut kita, dengan kalimat kita yang kita punya sederhana rasanya enggak selaras, padahal selaras sama apa yang kita inginkan. Baik, jadi nanti ke depannya untuk lakukan di sini. Baik. Sampai di sini mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan saya sebagai insan biasa pasti mempunyai kesalahan, mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan. Saya di sini mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maria Saragi. Saya sudah bisa sebutkan nama hampir semua orang yang berdua, ada nama Bu Bunga. Saya sudah sebutkan dua orang itu. Terima kasih Bu Bunga, Ibu telah melakukan tugas Ibu dengan semaksimal mungkin pada hari ini sore kedua, dan masih ada waktu 10 menit untuk proses kita bersama. Sebelum ke sana masih ada yang perlu Ibu. Nanti tugas Ibu yang pertama yang keempat tadi, kedua, ketiga, catatan sama destinasi Bu ya. Lanjutnya Bu. Satu lagi tadi. Oh iya Bu, ingat Bu. Baik, itu tugasnya. Tidak ada lagi yang penguatan. Tadi pada visi tadi ada temuan akhlak mulia. Barangkali kalau sekarang itu kan akhlak mulia sudah masuk ke 5 pada elemen pertama Bu ya. Elemen pertama apa Bu? Beriman dan bertakwa. Iya. Nanti bisa saja terakhir dibuat berdasarkan profil pelajar. Bisa saja nanti dengan sebelum semua. Yang sudah buat tadi bisa minta maaf. Untuk berkati acara barangkali kita minta Pak Daniel ya, untuk memimpin doa sejenak. Bisa Pak ya? Ada Bapak kita silakan.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Daniel. Dengan kita berdoa bermunajat kepada Tuhan, kita serahkan Tuhan, kita selaku hamba. Mudah-mudahan semuanya ijabah doa kita dan pekerjaan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.